Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan video saya kali ini. Saya Dr. Andes Iskandar MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 16 Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu prase. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang prase ini, sudilah kiranya untuk memberikan subscribe, like, dan di-share. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya ini akan bermanfaat bagi peminat bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prase. Prase sering disebut juga dengan prasa. Frase itu adalah, kalau kita lihat beberapa pengertian di buku, frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsinya. Jadi berdasarkan definisi itu, frase itu pertama dia terdiri dari dua kata. Yang kedua, tidak melebihi batas fungsi. Nah, kalau mengenai terdiri dari dua kata, bisa kita pahami. Misalnya ada kalimat, ayah sedang membaca koran. Ayah sedang membaca koran. Kalimat itu terdiri dari 4 kata. Ayah sedang membaca koran. Nah, dalam kalimat itu mana yang berupa frase? Nah, untuk menjawabnya, kita lanjutkan mengenai definisi tadi, yang tidak melebihi batas fungsinya. Yang tidak melebihi batas fungsinya maksudnya, di dalam kalimat tadi itu ada fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dalam kalimat itu ada fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, dan fungsi keterangan. Tidak melebihi batas fungsi artinya ketika dia menduduki fungsi sebagai subjek, walaupun ditambah kata, dia tetap sebagai subjek. Begitu juga dengan kata tersebut menduduki fungsi predikat, ketika menjadi dua kata, dia tetap sebagai predikat. Begitu juga ketika kata itu berada dalam fungsi objek, ketika ditambah menjadi satu kata, dia tetap sebagai objek. Nah, apabila dia melebihi batas fungsi, dia bukan frase. Jadi frase itu adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata yang tidak melebihi batas fungsinya. Kita ambil contoh tadi, ayah sedang membaca koran. Kalimat itu terdiri dari 4 kata. Ayah, subjek, sedang membaca, predikat, koran, objek. Nah, berdasarkan definisi itu, mana yang terdiri dari dua kata? Ayah, satu kata, berarti bukan frase. Sedang membaca, dua kata, berarti frase. Karena dia walaupun dua kata tetap sebagai predikat. Koran bukan frase karena terdiri dari satu kata. Nah, bagaimana ayah tadi kita kembangkan menjadi dua kata. Ayah Amir. Ayah Amir sedang membaca koran. Nah, ayah Amir subjek. Nah, walaupun ditambah menjadi dua kata, ayah Amir tetap fungsinya sebagai subjek dan dia terdiri dari dua kata. Maka ayah Amir menjadi frase, disebut frase karena memenuhi pengertian definisi tersebut. Dua kata tidak melebihi batas fungsi. Kemudian
koran. Koran fungsinya sebagai objek. Ayah Amir sedang membaca koran. Ayah Amir frase, sedang membaca frase, koran bukan frase karena terdiri dari satu kata. Bagaimana kita mengubahnya menjadi frase? Harus diubah menjadi dua kata. Koran pagi, koran sumek, koran lama, koran baru. Jadi koran lama, koran baru, koran sumek, koran apa saja, dia terdiri dari dua kata. Dan dia tetap sebagai objek. Jadi kalimat itu, Ayah Amir sedang membaca koran pagi. Kalimat tersebut terdiri dari 3 frase. Nah, mudah bukan untuk mengenali frase dalam kalimat? Jadi yang pertama kita cari dulu fungsinya. Fungsi-fungsi dalam subjek, fungsi-fungsi dalam kalimat. Mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Setelah dapat, maka kita cari mana yang dua kata. Ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan macam frase. Frase banyak tinjauannya, banyak macamnya, tergantung dari mana pembagian atau macam tersebut. Pertama, pembagian frase berdasarkan jenis kata. Ada frase benda atau nominal, ada frase kerja, ya, atau frase verbal, ada frase adverbial atau frase keterangan, ada frase numeralia, frase keterangan, ada frase ada frase adjektiva atau frase sifat. Jadi ada frase kata benda, ada frase kata kerja, ada frase kata keterangan, ada frase kata sifat, ada frase kata bilangan. Ya. Frase kata benda, frase nomina, frase kata kerja, frase verbal, frase keterangan adverbial, frase sifat adjektiva, frase bilangan, frase numeralia. Ya. Contoh frase benda berarti dasar unsur pusat dari frase itu atau salah satu katanya itu berupa kata benda. Contoh, mobil menjadi mobil baru, ya, mobil sedan, mobil truk, dan lain sebagainya. Kemudian frase kerja, menulis menjadi sedang menulis, akan menulis, tidak menulis, telah menulis. Frase sifat berarti unsur pusatnya menyatakan sifat atau keadaan. Cantik, sangat cantik. Hitam, agak hitam. Kurus, agak kurus. Tinggi, sangat tinggi. Itu frase sifat. Frase keterangan, di kantor, ke pasar, dari Jakarta. Frase bilangan, 1 ekor, 2 anak, 2 buah, 3 ikat, 4 siung, 5 helai. Itu contoh frase berdasarkan jenis katanya. Kemudian ada frase berdasarkan distribusinya. Ada yang namanya frase eksosentris, ada frase endosentris. Nah, frase endosentris, ya, adalah frase yang dapat berdistribusi pada salah satu atau kedua unsurnya. Sedangkan frase eksosentris adalah frase yang tidak dapat berdistribusi. Nah, maksud berdistribusi di sini, frase kan ada 2.
Contohnya tadi sedang menulis, ya. Menulis adalah unsur pusatnya, sedang adalah unsur tambahan. Nah, frase endosentris adalah frase yang dapat berdistribusi keduanya atau salah satunya. Jadi sedang membaca bisa berdistribusi dengan membaca, ya. Dan tidak bisa berdistribusi dengan sedang. Karena ketika kita masukkan dalam kalimat Ayah Amir membaca koran, berarti dia masih tetap jelas maknanya dan fungsinya jelas. Tapi kalau kita ambil salah satu unsur sedang, ketika dimasukkan dalam kalimat Ayah Amir sedang koran. Nah, di situ kan maknanya tidak biasa dan bukan menduduki sebagai predikat. Nah, itu namanya dapat berdistribusi dengan salah satu atau seluruh unsur. Contoh yang dapat berdistribusi dengan kedua unsurnya, contohnya Ayah Amir. Kalau kita ambil ayah sedang membaca koran, tetap sebagai subjek. Amir sedang membaca koran, tetap sebagai subjek dan bisa menduduki fungsi masing-masing. Itu contoh frase endosentris. Frase eksosentris itu frase yang tidak dapat berdistribusi dengan kedua unsurnya atau salah satu unsurnya. Karena ketika kita ambil salah satu unsurnya, maka fungsinya dalam kalimat akan berubah. Biasanya frase eksosentris ini berupa frase keterangan. Contoh, Ayah Amir sedang membaca koran di teras. Nah, di teras itu adalah contoh frase keterangan karena ada kata di depan keterangan. Nah, ketika kita distribusikan dengan di, akan berbunyi kalimatnya Ayah Amir sedang membaca koran di. Nah, di situ batas fungsinya sebagai keterangan sudah berubah dan tidak bisa dijadikan sebagai keterangan. Atau teras, Ayah Amir sedang membaca koran teras. Nah, teras karena tadi berfungsi sebagai keterangan, ketika dibuang atau dihilangkan di-nya, teras akan berubah bukan menjadi sebagai keterangan. Nah, itu mengenai frase endosentris dan frase eksosentris. Baiklah, sampai di sini mungkin bisa dipahami mengenai pengertian frase dan macam frase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.